Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sha'imina was-sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sekalian, wabil khusus keluarga besar Al-Azhar Lampung yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan dari lisan kita melebihi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan untuk bisa bernafas atau bisa hidup sampai pada bulan Ramadan yang mulia ini, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghendaki kebaikan-kebaikan wujud dalam diri kita. Sebagaimana para alim ulama menyampaikan bahwasanya banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran diampuni dosa-dosanya, diangkat derajat-derajatnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baik hadirin jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bacakan ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu untuk berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya buah utama kita berpuasa fardu pada bulan Ramadan yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita sifat takwa. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, yang disertai dengan iman dan ihtisab." Ihtisab itu artinya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan, mukaffaratun ma bainahunna, yang telah lewat itu sejak kapan? Jadi antara Ramadan yang tahun lalu sampai Ramadan yang sekarang kita berbuat dosa, nah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mengerjakan puasa dan mengharapkan pahala dari puasa kita ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lis-shaimi farhatani, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pasti dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama adalah bahagia di dunia. Farhatun idza aftara, yang pertama adalah bahagia ketika dia berbuka puasa. Maka sudah menjadi sunnatullah bahwasanya orang itu kalau berpuasa
maka dia akan senang mendengarkan adzan maghrib. Ketika adzan maghrib, maka waktunya kita berbuka puasa, maka hati kita pasti bahagia. Dan yang kedua, kebahagiaan yang jauh lebih besar lagi adalah bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpuasa nanti, dalam sebuah riwayat hadis diceritakan, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Barang siapa yang sudah masuk dalam pintu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan minuman. Wa man syariba lam yadhma abada, dan barang siapa yang minum dari minuman tersebut yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya.